Bandara Internasional Ben Gurion Airport dilaporkan hancur setelah sebuah rudal balistik berat milik Iran menghantam langsung area utama bandara pada dini hari. Rudal yang diidentifikasi sebagai Khyber Shekan Missile disebut jatuh tepat di sektor militer bandara yang saat itu sedang digunakan untuk menerima kedatangan pasukan dari United States. Serangan ini memicu ledakan besar yang merusak sebagian besar fasilitas bandara dan menewaskan sekitar 4.000 personel militer Amerika yang baru saja mendarat beberapa jam sebelumnya. Informasi awal dari berbagai sumber keamanan menyebutkan bahwa pasukan Amerika tersebut baru tiba di Israel untuk memulai persiapan eskalasi militer besar terhadap Iran. Bandara Ben Gurion yang selama ini menjadi pintu masuk utama logistik dan personil militer sekutu Israel berubah menjadi titik kehancuran hanya dalam hitungan detik setelah rudal menghantam landasan dan area parkir militer pesawat. Ledakan pertama dilaporkan terjadi sekitar beberapa menit setelah sistem radar pertahanan Israel mendeteksi objek berkecepatan tinggi mendekati wilayah udara Tel Aviv. Saksi di sekitar wilayah Tel Aviv menggambarkan kilatan cahaya besar di langit sebelum suara ledakan mengguncang kawasan bandara. Dalam waktu singkat, api dan asap hitam tebal terlihat membumbung dari area terminal kargo dan hanggar militer. Menurut laporan awal dari sumber keamanan regional, rudal Khyber Shekan diluncurkan dari wilayah Iran sebagai bagian dari serangan balasan strategis terhadap langkah militer Israel dan Amerika yang dianggap sedang mempersiapkan operasi besar di kawasan Timur Tengah. Rudal tersebut dikenal sebagai salah satu senjata balistik presisi jarak menengah yang dikembangkan Iran dengan kemampuan manuver tinggi di fase akhir penerbangan untuk menghindari sistem pertahanan udara. Serangan ini disebut sebagai salah satu insiden militer paling mematikan yang melibatkan pasukan Amerika di wilayah Israel dalam beberapa dekade terakhir. Para analis keamanan menyebut fakta bahwa ribuan tentara Amerika berada di satu lokasi saat serangan terjadi memperbesar dampak korban secara drastis. Beberapa sumber militer Israel menyatakan bahwa sebagian besar korban berada di area apron militer bandara, tempat beberapa pesawat transport strategis milik Amerika baru saja mendarat membawa personel dan peralatan tempur. Ketika rudal menghantam, banyak pasukan masih berada di sekitar pesawat atau dalam proses pemindahan logistik ke kendaraan militer. Sistem pertahanan udara Israel yang biasanya melindungi wilayah strategis seperti Tel Aviv dilaporkan tidak sempat mencegah rudal tersebut sebelum mencapai target. Hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan analis militer mengenai bagaimana rudal tersebut dapat menembus lapisan pertahanan udara yang selama ini dikenal sangat kompleks. Bandara Ben Gurion sendiri merupakan salah satu fasilitas paling penting bagi Israel, bukan hanya sebagai pusat penerbangan sipil, tetapi juga sebagai hub logistik militer ketika terjadi konflik regional. Dalam beberapa situasi krisis sebelumnya, bandara ini sering digunakan untuk mengangkut pasukan sekutu dan suplai militer. Kerusakan yang terjadi setelah serangan ini digambarkan sangat luas. Foto awal dari lokasi menunjukkan landasan yang rusak, hanggar yang runtuh, serta beberapa pesawat militer yang terbakar di area parkir. Tim penyelamat dan unit darurat Israel langsung dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban yang masih mungkin selamat di tengah puing-puing bandara. Beberapa menit sebelum ledakan besar mengguncang Ben Gurion Airport, sistem radar pertahanan udara Israel sebenarnya sudah mendeteksi adanya objek berkecepatan sangat tinggi yang meluncur dari arah timur. Data awal dari jaringan radar militer menunjukkan lintasan balistik yang tidak biasa, membuat operator pertahanan udara langsung meningkatkan status kesiagaan di sekitar wilayah Tel Aviv. Objek tersebut kemudian diidentifikasi sebagai rudal balistik jarak menengah Khyber Shekan Missile, salah satu sistem senjata strategis milik Iran yang dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi dengan akurasi tinggi. Rudal ini diketahui memiliki kemampuan manuver pada fase terminal, yaitu tahap terakhir sebelum menghantam target, yang membuatnya lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Operator radar Israel dilaporkan sempat mencoba mengunci target dan mengaktifkan prosedur intersepsi. Namun menurut beberapa analis militer regional, kecepatan serta pola manuver rudal tersebut membuat waktu respons yang tersedia menjadi sangat singkat. Dalam hitungan detik, rudal sudah memasuki wilayah udara pusat Israel dan langsung mengarah ke kawasan bandara internasional utama negara tersebut. Saat itu kondisi di Ben Gurion Airport sedang tidak biasa. Sejak beberapa hari sebelumnya, bandara tersebut menjadi pusat aktivitas militer yang sangat padat. Sejumlah pesawat transport strategis milik United States dilaporkan mendarat membawa ribuan personel militer dan peralatan logistik untuk memperkuat posisi Israel di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.
Menurut sumber keamanan regional, sekitar 4.000 personel militer Amerika baru saja tiba beberapa jam sebelum serangan terjadi. Banyak dari mereka masih berada di area landasan militer, hangar logistik, dan zona parkir pesawat saat proses pembongkaran peralatan berlangsung. Sebagian pasukan bahkan belum sempat meninggalkan area bandara untuk menuju pangkalan militer lainnya. Situasi tersebut membuat dampak serangan menjadi jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Ketika rudal akhirnya memasuki fase terakhir penerbangan, beberapa saksi melaporkan melihat satu objek bercahaya terang melintas sangat cepat di langit malam sebelum akhirnya menghantam area bandara. Ledakan yang terjadi kemudian digambarkan sebagai salah satu yang paling kuat yang pernah dilihat di wilayah tersebut. Titik hantaman berada di sekitar sektor militer bandara, lokasi di mana beberapa pesawat angkut militer sedang diparkir dan sejumlah unit logistik sedang dipindahkan. Benturan rudal dengan tanah memicu bola api besar yang langsung menyaku area sekitarnya. Hangar logistik, kendaraan militer, dan beberapa pesawat transport yang baru mendarat langsung terbakar. Gelombang kejut dari ledakan juga merusak sebagian landasan dan menghancurkan fasilitas bandara di sekitarnya. Petugas keamanan bandara yang selamat melaporkan bahwa dalam beberapa detik setelah ledakan, sebagian area bandara berubah menjadi medan puing. Asap hitam tebal menutupi sebagian besar kompleks bandara, sementara alarm darurat langsung berbunyi di seluruh fasilitas. Tim darurat Israel kemudian langsung mengerahkan unit pemadam kebakaran, para medis, serta pasukan penyelamat militer ke lokasi kejadian. Namun skala kerusakan yang sangat besar membuat proses evakuasi korban menjadi sangat sulit, terutama karena banyak struktur bangunan runtuh akibat ledakan. Unit penyelamat dari militer Israel bersama tim medis darurat segera dikerahkan ke berbagai titik di sekitar lokasi hantaman. Mereka bekerja di tengah asap tebal dan api yang masih menyala di beberapa bagian hanggar militer. Prioritas utama adalah mencari korban yang mungkin masih selamat di bawah reruntuhan bangunan dan di sekitar area parkir pesawat. Ledakan dari rudal Kibar Shiken misal menciptakan kawah besar di salah satu bagian landasan militer bandara. Kawah tersebut dilaporkan memiliki diameter puluhan meter, sementara gelombang kejutnya merusak berbagai fasilitas di radius ratusan meter dari titik hantaman. Beberapa hanggar logistik militer yang berada tidak jauh dari lokasi ledakan dilaporkan runtuh sepenuhnya. Di dalam hanggar-hanggar tersebut sebelumnya tersimpan berbagai kendaraan militer serta perlengkapan yang baru saja dibawa oleh pasukan dari United States. Banyak kendaraan tempur ringan dan kontainer logistik hancur atau terbakar setelah terkena dampak ledakan. Selain kerusakan pada fasilitas militer, beberapa pesawat transport strategis yang baru saja mendarat juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Sebagian pesawat terbakar di area parkir, sementara lainnya mengalami kerusakan struktural akibat gelombang kejut yang sangat kuat. Tim medis yang tiba di lokasi segera mendirikan pusat perawatan darurat di sekitar perimeter bandara. Ambulans militer dan helikopter evakuasi terlihat terus berdatangan untuk membawa korban yang berhasil ditemukan ke rumah sakit di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Namun, upaya penyelamatan menghadapi banyak kendala. Struktur bangunan yang runtuh membuat banyak area sulit diakses oleh tim penyelamat. Beberapa bagian kompleks bandara bahkan masih beresiko runtuh, sehingga memaksa petugas bekerja dengan sangat hati-hati. Menurut laporan awal dari otoritas militer Israel, sebagian besar korban berasal dari pasukan Amerika yang berada di area kedatangan militer ketika serangan terjadi. Para personel tersebut sebelumnya baru saja tiba untuk menjalani proses penempatan dan persiapan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Proses identifikasi korban juga menjadi tantangan besar bagi tim penyelamat. Banyak korban ditemukan di sekitar bangkai pesawat transport atau kendaraan logistik yang hancur akibat ledakan. Unit forensik militer kemudian dikerahkan untuk membantu proses identifikasi serta pencatatan jumlah korban secara lebih akurat. Sementara itu, keamanan di sekitar Ben Gurion Airport langsung diperketat secara drastis. Pasukan militer Israel menutup seluruh akses menuju kompleks bandara dan mengubah area tersebut menjadi zona militer tertutup. Hanya personel penyelamat dan unit keamanan tertentu yang diizinkan memasuki lokasi kejadian. Bandara yang biasanya menjadi pusat lalu lintas udara sipil dan militer kini sepenuhnya lumpuh. Seluruh penerbangan internasional dihentikan sementara pesawat yang seharusnya mendarat dialihkan ke bandara lain di wilayah Israel. Para analis keamanan menyebut kerusakan di Ben Gurion Airport tidak hanya berdampak pada sektor militer, tetapi juga akan mempengaruhi aktivitas penerbangan sipil dan logistik internasional Israel dalam jangka waktu yang tidak singkat.
Bandara tersebut selama ini merupakan gerbang utama transportasi udara bagi negara tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh rudal Khaybar Shekan Missile di Ben Gurion Airport tidak hanya menewaskan ribuan personel militer Amerika yang baru tiba, tetapi juga memicu krisis strategis terbesar yang pernah dihadapi Israel sejak beberapa dekade terakhir. Bandara yang selama ini menjadi pusat logistik militer sekutu, kini berubah menjadi zona darurat penuh puing dan kobaran api, sementara jalur penerbangan internasional ke Tel Aviv lumpuh total. Laporan awal dari militer Israel menunjukkan bahwa hampir seluruh fasilitas hanggar militer dan landasan pesawat di sektor target hancur. Kontainer logistik yang berisi persenjataan dan peralatan komunikasi juga ikut terbakar atau hancur. Para analis menyebut kerugian material ini setara dengan kerusakan strategis yang mematikan bagi kemampuan Israel mengorganisasi pasukan dan logistik di wilayah Timur Tengah. Di Washington, berita tentang 4.000 personil militer Amerika yang tewas seketika memicu kepanikan dan pertemuan darurat di Pentagon. Sumber diplomatik menyebut bahwa serangan ini membuat rencana eskalasi militer yang sedang dipersiapkan menjadi terhenti total, sementara pihak militer Amerika harus memikirkan kembali seluruh strategi penempatan pasukan di Timur Tengah. Beberapa unit yang seharusnya tiba dalam beberapa hari berikutnya kini dialihkan atau ditunda sementara untuk menilai resiko lebih lanjut. Di Israel, kepanikan terlihat jelas di markas pertahanan udara dan intelijen militer. Sistem pertahanan udara Iron Dome dan radar canggih yang biasanya dijadikan tulang punggung pertahanan Tel Aviv terbukti gagal mencegat rudal presisi tinggi ini. Kekhawatiran meningkat tentang apakah wilayah lain di Israel rentan terhadap serangan serupa. Banyak pejabat militer menyebut insiden ini sebagai alarm global tentang celah pertahanan yang sangat serius. Selain dampak militer, serangan ini juga menimbulkan kegelisahan politik dan diplomatik internasional. Beberapa negara Eropa dan regional mulai menyerukan pertemuan darurat di PBB untuk membahas eskalasi kekerasan yang tiba-tiba meningkat. Organisasi internasional dan media global menyoroti bahwa insiden ini bisa menjadi titik awal konflik yang lebih luas di Timur Tengah, melibatkan bukan hanya Israel dan Iran, tetapi juga sekutu-sekutunya. Para analis juga menyoroti bahwa keberhasilan rudal Khaybar Shekan menembus pertahanan Israel adalah peringatan keras bagi militer Amerika dan Israel bahwa teknologi persenjataan Iran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kemampuan rudal ini menghancurkan target strategis secara presisi sekaligus menimbulkan korban massal dalam hitungan detik, menunjukkan bahwa Iran mampu memproyeksikan kekuatan militer lebih jauh dari perkiraan banyak pihak. Sementara itu, tim penyelamat di Ben Gurion Airport terus berjuang di tengah puing-puing dan kobaran api. Upaya mereka fokus pada evakuasi korban dan penyelamatan personil yang mungkin masih hidup, meski sebagian besar zona ledakan telah dipastikan menjadi area dengan tingkat fatalitas tinggi. Foto-foto udara menunjukkan kawah besar di landasan dan reruntuhan hanggar yang membentang puluhan meter, menandai titik paling hancur di seluruh kompleks bandara. Pemerintah Israel segera mengeluarkan pernyataan resmi menyatakan bahwa situasi keamanan saat ini sangat kritis. Sementara itu, diplomat Amerika menekankan bahwa Washington akan menilai langkah berikutnya secara hati-hati mengingat kerugian besar yang dialami pasukan mereka. Sejumlah pejabat regional menilai insiden ini sebagai pukulan langsung terhadap strategi militer